Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel ini teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengajarkan kalian bagaimana penerapan bilangan kompleks pada rangkaian seri paralel RLC. Nah, di sini kita ada rangkaian. Di sini rangkaian seri paralel RLC, di mana di sini sebagai sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini memiliki nilai E sama dengan 220 sin 2V Ft, atau bisa dijadikan 220 sudut 0 derajat. Nah, di sini kita memiliki resistor yang memiliki nilai resistansi sebesar 2 ohm. Di sini kita memiliki nilai di sini ada induktor yang memiliki nilai induktansi sebesar 7 mH yang akan kita ubah menjadi Henry sehingga nilainya akan berubah menjadi 7 dikali 10 pangkat min 3 atau 0,0007 Henry. Nah, selanjutnya di sini diparalelkan dengan kapasitornya yang memiliki nilai kapasitansi 5 nanofarad yang akan diubah menjadi farad sehingga nilainya akan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, di sini ada yang ditanyakannya adalah nilai Z atau nilai impedansi dan nilai arus total. Yang pertama yang kita cari adalah nilai dari impedansinya, di mana nilai rumus impedansi adalah Z sama dengan R ditambah dalam kurung reaktansi L dikurangi reaktansi C, di mana masing-masing rumus dari reaktansi pada reaktansi induktor sama dengan 2V FL, yaitu di sini kita memiliki nilai frekuensi yaitu sebesar 50 Hz yang sudah ditetapkan, 2 dikali V dikali 50 dikali L. Nilai L nya itu kita ambil yang farad, 7 dikali 10 pangkat min 3, sehingga akan menghasilkan nilai reaktansi sebesar 2,2. Setelah itu kita menghitung nilai reaktansi kapasitifnya, yaitu dengan rumus 1/2 VFC sama dengan 1/2 dikali 50 dikali V dikali 50 dikali nilai dari kapasitifnya, itu 5 dikali 10 pangkat min 6, sehingga menghasilkan nilai yaitu 636,62. Nah, setelah diketahui nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya, kita masukkan ke persamaan impedansinya. Z sama dengan R ditambah imajiner dikali dengan reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitif, itu 2 ohm. 2 ohm yang di sini dimasukkan ke I 2,2 dikurangi 636,62, itu akan menghasilkan nilai 2 dikurangi I sama dengan 634,42. Nah, diketahui nilai impedansinya, kita masukkan ke sini, simpan di sini, itu 2 dikurangi I 634,42. Nah, untuk nilai reaktansi induktif dan kapasitifnya kita simpan di sini, karena kita akan masih menggunakan pada rumus arus untuk mencari arus total, itu XL sama dengan 2,2 XC atau reaktansi kapasitif sebesar 636,62. Nah, setelah itu kita hapus untuk mencari nilai arusnya. Sekarang kita mencari nilai arus. Di mana nilai arus total itu memiliki persamaan IT sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, di mana I1 ini berada pada ini
pada rangkaian ini. I1 yaitu arus pada resistor, sedangkan I2 itu arus pada induktansinya atau induktor, dan arus 3 berada pada kapasitornya untuk menghitung arus pada kapasitornya. Nah, sedangkan rumus I1 ini kan kita menghitung arus yang ada pada resistor, sehingga nilainya adalah E dibagi dengan resistornya, di mana nilai E ini adalah 220 akar 0 derajat dibagi dengan resistornya dibagi 2 dengan 0 derajat juga karena di depan, karena di sini. Setelah itu kita mendapat nilai 10 akar 0, 10 sudut 0, apabila diubah menjadi karena bentuk bilangan polar tidak bisa dijumlahkan, maka bilangan polar ini kita rubah menjadi bentuk rektansinya, menjadi bentuk rektangularnya. Bagaimana caranya? Yaitu 10 dalam kurung cos 0 ditambah dengan imajiner sin 0 menghasilkan nilai cos 0 ada bernilai 1 dengan sin 0 bernilai 0, sehingga akan menghasilkan 10 dikali 1 ditambah I sin 0 adalah I 0, sehingga menghasilkan nilai 10. Nah, setelah itu kita simpan nilai I1 di sini. I1 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita mencari nilai arus 2-nya, atau I2 sama dengan E, karena di sini untuk arus pada induktornya, sehingga kita menggunakan nilai pada reaktansi induktornya, sehingga E dibagi reaktansi induktor, reaktansi induktifnya, sehingga 220 0 derajat dibagi dengan nilai induktansinya 2,2 sudut 90 derajat, sehingga menghasilkan nilai 100, di mana nilai 90 ini naik ke atas menjadi negatif, sehingga negatif 90 derajat. Kita simpan nilai arus 2-nya di sini besar 100 akar sudut 90 derajat. Nilai dari sebentar belum selesai. Ini karena bentuk polar akan kita ubah menjadi bentuk rektangularnya. Jadi 100 cos min 90 ditambah I sin min 90 derajat akan menghasilkan nilai 100 dalam kurung cos minus 90 ini bernilai 0, sedangkan sin min 90 bernilai min 1, untuk min 1, sehingga menghasilkan nilai negatif I 100. Kita simpan di sini I 100 minus, jangan lupa. Setelah itu kita menghitung nilai arus 3-nya, yaitu arus pada kapasitornya. Nah, arus 3 ini pada kapasitor, sehingga nilainya adalah sama dengan E dibagi reaktansi kapasitifnya, sama dengan 220 sudut 0 derajat dibagi dengan 636,62 sudut 90 minus 90 derajat.
yang menghasilkan nilai 0,345 derajat 90 sudut 90 derajat. Kita simpan nilai I3 di sini. Belum selesai. Karena ini masih bentuk polar, kita ubah menjadi bentuk rektangularnya, yaitu 0,345 cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat, sehingga menghasilkan nilai 0,345. Nilai cos 90 0 ditambah nilai I sin 90 atau 1, sehingga menghasilkan nilai I 0,345. Di sini kita tulis 0,345. Nah, sudah ditemukan arus 1, 2, dan 3, sehingga kita bisa masukkan ke nilainya kepada arus totalnya. Persamaan arus total I1 itu bernilai 10 tambah minus I2 bernilai I minus I 100 ditambah nilai arus 3 adalah I 0,345. Nah, itu kita ubah bentuknya sedikit menjadi 100 ditambah 0,345 I, atau I nya bisa kita tulis di depan. Jadi 10 dikurangi I sama dengan 99,65. Nah, setelah kita hitung persamaan ini, kita sekian yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Apakah ada yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.